Om Swastiastu, tabe selamat linguna latai, salam sahujud karena melempang. Perkenalkan, nama saya Santi Yesi dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya juga memohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Panaturan untuk memaparkan materi tentang penjelasan peralatan sarana basara. Saudara-saudariku yang seiman dan sedharma yang dicintai oleh Ranying Hatalang Jata Balalang Gulau, marilah kita sama-sama memasuki penjelasan sarana yang pertama. Nah, saudara-saudariku, teman-teman yang seiman dan sedharma, di sini kita memasuki penjelasan yang pertama, yaitu sarana sangko. Nah, menurut pengertian yang saya kutip dari buku Talatah Basarah atau Kandayu, sangku itu berasal dari bahasa Sangiang yang bernama Sangku Tambak Raja Saparagun dalam Kangatil Bawak Lamiang. Nah, sangku juga merupakan perwujudan dari seluruh kemahakuasaan Ranying Hatala Langit sebagai simbol penyatuan batin umat Kaharingan yang melaksanakan basara. Nah, sangku juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh umat Hindu Kaharingan untuk menyimpan beras, menyimpan peralatan-peralatan basarah yang lainnya. Kemudian, peralatan atau sarana yang kita gunakan yang kedua adalah behas atau beras. Nah, behas atau beras ini berasal dari bahasa Sangiang, yaitu behas manyangentingang. Nah, behas manyangentingang ini berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, berdasarkan mitologi Kaharingan yang saya kutip dari buku Talatah Basarah atau Bukandayu dan juga Panaturan, behas juga dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap Tuhan. Nah, dinyatakan dalam Panaturan ayat suci Menawur yang berbunyi, behas menyangentingang bukan hanya sebagai kelangsungan hidup manusia, ia juga sebagai perantara manusia dengan Yang Maha Kuasa, Ranying Hatala, serta perantara manusia dengan para leluhur. Berdasarkan praktek atau kenyataan di dalam kehidupan umat Hindu Kaharingan, terkhususnya kita, behas ini sering digunakan untuk upacara ritual Kaharingan seperti menawur, bayar hajat, bahkan di saat upacara tiwah, behas ini menjadi sarana yang digunakan untuk menawur, mengantarkan liau haring Kaharingan sebagai alat komunikasi antara manusia dengan leluhur dan juga Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, yaitu bulu ekor tingang. Nah, bulu ekor tingang ini berasal dari burung enggang atau burung rangkong yang merupakan salah satu binatang atau hewan yang sudah langka karena banyak sekali peminat dari burung ini dan juga habitatnya juga sulit untuk dijangkau.
Nah, bulu ekor tinggang ini digunakan saat basarah. Dia memiliki 3 simbol, 3 warna yang mengartikan bahwa warna putih yang paling atas itu disimbolkan sebagai alam kekuasaan Tuhan yang Maha Suci, alam kekuasaan Ranying Hatala Langit yang Maha Suci dan bersih. Yang kemudian warna hitam di tengah-tengahnya itu menyimbolkan alam kehidupan manusia yang penuh dengan pertentangan antara benar dan salah, antara baik dan buruk, kehidupan manusia yang tidak ada pernah damai. Kemudian warna putih yang di bawah menyimbolkan kesucian yang dapat diperoleh oleh usaha individu dalam mengarungi kehidupan yang penuh pertentangan. Nah, jadi warna putih yang paling bawah dari bulu ekor tinggang ini melambangkan hasil pencapaian dari usaha kita saat kita berada di dunia pantai Danum Kalunen atau dunia Injam Tinggang di warna hitam. Ini. Kemudian yang keempat, sipak giling pinang atau rukun terahan. Nah, sipak giling pinang ini terbuat dari daun sirih, pinang, dan juga rokok yang digulung kemudian ditancapkan di beras dalam sangko. Nah, melalui mitologi Kaharingan dari kitab suci Kaharingan dan juga Talatah Basarah, giling pinang ini melambangkan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatala. Nah, melalui penciptaannya, yaitu menyame tunggul garing janjahunan laut dengan kamedu putak bulau janjulen kerangan limut batu kemasan tambun, yang berubah wujud atas kehendak Tuhan menjadi Mangku Amat Sangin dan Nyai Jaya Sangyang. Dan saat mengobati Raja Pempulau Hawun, berubah wujudnya menjadi sipak giling pinang. Nah, sipak giling pinang ini merupakan simbol dari keberadaan dan pernah adanya wujud dari Raja menyamai tunggul garing janjahunan laut dengan kameluh yang merubah wujudnya menjadi Mangku Amat Sangin dan Nyai Jaya Sangyang, di mana dua wujud yang kedua ini menjadi salah satu tempat atau tempat kita meminta pertolongan saat kita membutuhkan atau mengalami sakit penyakit. Beliau inilah yang akan mengobati kita. Nah, karena pada saat itu beliau berdua ini ingin mengobati Raja Pempulau Hawun dengan segala kemampuan dan juga kekuatan mereka, serta menjadi kehendak dari Ranying Hatala untuk membantu Raja Pempulau Hawun agar dapat sembuh. Maka dua wujud Mangku Amat Sangin dan Nyai Jaya Sangyang ini berubah wujud menjadi sipak giling pinang rukun terahan, atau biji mata Mangku Amat Sangin ini menjadi pinang, dan juga otak menjadi sirih, menjadi kapur, menjadi sirih, menjadi kelapa, di mana semua wujud dari beliau berdua ini menjadi sumber pengobatan bagi Raja Pempulau Hawun, bahkan hingga anak keturunan Raja Bunu. Hingga saat ini kita juga sangat sering menemukan atau sering menggunakan sipak giling pinang ini sebagai jalan atau sarana untuk mengobati. Contohnya saja menyambur. Menyambur itu adalah bagi
kami daerah Kotim atau Mentaya itu merupakan salah satu cara untuk mengobati jika ada seseorang yang mengalami sakit, mengalami panas, ada juga biasanya orang yang mengalami sakit perut yang tiba-tiba tanpa sebab, ada juga yang karena mengalami anak-anak yang baru umur beberapa bulan yang sering menangis, juga sering menggunakan sipak giling pinang ini sebagai alternatif untuk menyambur atau sarana untuk menyambur mengobati. Dan itu sudah sangat diyakini oleh umat Hindu Kahringan, bahkan orang-orang selain umat Hindu Kahringan. Nah, oleh sebab itu dalam upacara sipak giling pinang selalu ada sebagai simbol kesaksian terhadap Tuhan melalui leluhur. Nah, jadi sipak giling pinang ini dijadikan sebagai kesaksian terhadap Tuhan melalui leluhur. Kemudian yang kelima, duit singa hambaruan. Nah, duit singa hambaruan sebagai persembahan untuk melengkapi kekurangan sarana yang tertinggal, agar persembahyangan yang diberikan tampak jelas, memancarkan sinar di hadapan Tuhan. Uang kertas sebagai pengganti logam atau emas jika tidak ada. Jadi maksud dari duit singa hambaruan ini dijadikan sebagai pelengkap apabila ada dalam sangku atau dalam sarana persembahyangan tersebut ada yang tidak sengaja tertinggal atau bahkan memang tidak ada, maka duit singa hambaruan inilah yang akan melengkapi. Nah, duit singa hambaruan ini sebenarnya adalah perak, emas, atau logam setidaknya sebagai panekang hambaruan. Dalam bahasa lokalnya, panekang hambaruan itu dalam bahasa Indonesianya untuk menguatkan hambaruan roh kita yang melaksanakan ritual basara tersebut. Nah, jadi karena pada saat ini kita sudah sering menggunakan uang kertas, maka uang kertas juga bisa digunakan untuk duit singa hambaruan, namun tidak pernah meninggalkan setidaknya logam biasanya ya dalam upacara basara itu, setidaknya logam sebagai penekang hambaruan untuk agar kita yang melakukan persembahyangan basara ini dapat memancarkan sinar yang terang di hadapan Tuhan, agar kita yang melaksanakan sebuah dharma kebaikan ini bisa dilihat dengan jelas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui keyakinan dan kepercayaan bahwa sesuai dengan mitologi emas, logam, dan juga perak ini terlihat memancar, memberikan sinar yang terang. Begitu pula harapan dari yang diyakini oleh umat Hindu Kahringan bahwa logam, perak, atau emas ini bisa menjadi alat untuk memperjelas bahwa kegiatan atau dharma yang dilakukan oleh umat Hindu Kahringan yang melakukan basara. Kemudian yang keenam yaitu behas hambaruan. Nah, behas hambaruan ini berjumlah 7 biji. Nah, behas hambaruan ini melambangkan 7 perwujudan dari Raja Uju Hakanduang. Nah, Raja Uju Hakanduang ini merupakan kekuatan dan kemahakuasaan Raning Hatala Langit yang melalui perwujudan yang akan diterima oleh peserta upacara. Nah, di mana 7 perwujudan ini memiliki kekuatan dan kemampuan masing-masing. Ada yang menjaga arah mata angin, ada yang menjaga hujan, ada yang menjaga petir, ada yang menguasai bertugas dan menguasai harta kekayaan, menampung harta kekayaan manusia, ada yang menjaga, memelihara, dan juga napas manusia, ada yang memberikan mengatur segala
waktu dan sebagainya. Nah, harapannya melalui 7 perwujudan beras ini, 7 wujud yang berkuasa dan memiliki kekuatan tersebut dapat diterima oleh peserta upacara. Contohnya saja wujud Raja Ujo Hakanduang yang berkuasa memberikan napas kehidupan atau yang menjaga napas kehidupan manusia. Nah, di mana kita memohon kepada Rangihatala untuk memberkati kita, memberikan kita umur panjang. Nah, melalui kemahakuasaan Raja Ujo Hakanduang tersebut, maka kita menerima 7 beras ini untuk kehidupan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya undus tanak. Nah, undus tanak ini terbuat dari kelapa yang diparut, kemudian diperas airnya, diambil, kemudian dimasak hingga menjadi minyak. Nah, minyak tersebutlah yang disebut dengan undus tanak atau minyak bangkang haselan uring katilambung nyahu. Nah, berdasarkan asalnya, kelapa ini berasal dari perwujudan kepala Mangku Amak Sangin yang pada saat itu, atau perwujudan dari raja Garing Hatungku dan Kamelu Bajarumat Hintanalo Kamelu Putak Bulau Janjulan Karangan Limat Batu Kemasan Tambun. Nah, berdasarkan mitologi yang diyakini oleh umat Hindu Kahringan, berdasarkan telatah Basarah atau buku Kidung Kandayu dan juga Panaturan, bahwa minyak ini diyakini menyimbolkan untuk memperbaiki keimanan manusia yang kusut dan usang, serta sifatnya yang licin dapat memperbaiki keimanan dan menghangatkan iman manusia dengan Tuhan menjadi lebih baik. Jadi harapannya melalui mitologi minyak undus ini berdasarkan sejarah dan asal-usulnya digunakan sebagai cara yang diyakini oleh umat Kahringan untuk memperbaiki iman manusia atau memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam diri manusia atau yang kusut dan usang, hingga pada saat kita menerima berkat yang lainnya kita sudah siap dan juga sudah benar-benar menjadi rohani yang sudah diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu tampung tawar. Sebagai sarana untuk menerima berkat Ranjing Hatala, layaknya danum nyalung Kahringan untuk membersihkan segala yang buruk, baik dari pikiran, perkataan, hingga perbuatan. Nah, tampung tawar ini dibuat atau dianyam dengan janur atau daun kelapa, kemudian diberikan air di dalam gelas. Biasanya kalau daerah Kotim, di dalam tampung tawar itu diberikan beras sedikit, kemudian diberikan parfum. Nah, air tersebutlah yang akan dipercikan kepada peserta basarah yang bertujuan untuk membersihkan segala hal yang buruk, baik dari pikiran, perkataan, hingga perbuatan, agar kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Apapun yang telah pernah diperbuat dan pernah dilakukan serta dikatakan dapat tidak dihilangkan, namun mungkin akan sedikit berkurang. Karena pada dasarnya apapun yang telah kita perbuat, apapun yang telah kita lakukan, tidak bisa lepas atau tidak akan mungkin bisa hilang
namun kitalah yang akan menerima segala karma yang telah kita perbuat atau yang telah kita lakukan. Maka oleh sebab itu, melalui danum tampung tawar ini, kita sebagai umat Hindu Karingan penuh rasa yakin dan percaya mampu membersihkan segala sesuatu yang buruk, baik dari itu pikiran, perkataan, hingga perbuatan. Astungkara Sahi. Kemudian Parapen atau dan Garu. Nah, Parapen ini merupakan api kecil ya. Garu ini kemenyan. Ya, yang kemudian diracik kecil-kecil dan dibakar di parapen sehingga mengeluarkan aroma yang khas dari kemenyan. Nah, kemenyan aroma garu inilah dijadikan sebagai pengantar atau pengiring saat mengucapkan mantra atau tandak, dan juga saat-saat kita berdoa agar mempermudah kita untuk lebih cepat fokus pikiran kita menuju Rangi Hatala. Kemudian yang ke-10, benang lepik sangku. Nah, benang lepik sangku ini biasanya diletakkan di atas meja sebagai alas. Namun benang lepik sangku juga memiliki simbol atau melambangkan keindahan alam semesta serta kemahakuasaan Rangi Hatala. Benang bisa berwarna putih, kuning, hijau, dan lain-lain, terkecuali hitam. Kemudian bunga. Nah, bunga ini juga sering digunakan saat ritual basarah. Itu ada 3 warna yang paling mendasar, yaitu warna merah yang melambangkan Raja Tunggal Sengomang, manifestasi Rangi Hatala, yang merupakan di mana beliau ini merupakan manifestasi Rangi Hatala, tempat kita meminta keselamatan, kesehatan. Beliau inilah yang akan berperan di situ. Kemudian warna putih itu melambangkan ketulusan hati dalam melaksanakan persembahyangan. Kemudian yang warna kuning itu melambangkan kekuasaan Rangi Hatala yang Maha Pemelihara, serta melambangkan keteguhan hati dalam melakukan setiap pekerjaan. Nah, jadi warna kuning ini melambangkan kemangkosan Rangi Hatala dan juga keikhlasan hati para peserta basarah atau kita yang melaksanakan ritual basarah itu dengan keteguhan dan juga keikhlasan dalam melakukannya. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri pemaparan atau penjelasan terkait dengan prasarana basarah, saya juga ingin menjelaskan sedikit terkait dengan susunan saat membur behas sambaruan. Nah, berdasarkan buku Talatah Basarah atau Kidung Kandayu, di situ sudah tertulis di nomor 9 bagian Talatah Basarah itu, yang ke-9 itu membur behas sambaruan, memantis undus, menampung nawar, tuntang muhus tantelu manuk akan hapa menyakit mamalas. Nah, berdasarkan Talatah Basarah yang ditulis di Kidung Kandayu, di mana behas sambaruan ini yang pertama kali diberikan kepada peserta basarah atau urutan pertama saat kita memberikan berkat kepada peserta basarah. Kemudian yang kedua yaitu undus tanak, berdasarkan talatah yang ada di Kandayu bahwa yang kedua adalah undus tanak. Kemudian diikuti oleh tampung tawar. Kemudian yang terakhir adalah tantelu. Nah, berdasarkan karena setiap daerah itu memiliki
caranya masing-masing atau urutannya masing-masing. Karena juga kami di daerah Kotim itu khususnya Mentaya Hulu ya, itu yang pertama itu beras tenteluh, kemudian beras, baru minyak undus, dan terakhir tampung tawar. Nah, beberapa hari lalu saya juga membaca di buku Kidung Kandayu yang merupakan pedoman atau tata cara ibadah, susunan ibadah. Saya melihat bahwa di situ ditulis membur behas samberuan, memantis undus, yang artinya itu adalah suatu urutan yang seharusnya kita lakukan pada saat membur behas samberuan. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan talatah basarah atau susunan ibadah kita pada saat melaksanakan basarah, bahwa saat membubur itu yang pertama adalah beras, kemudian yang kedua adalah undus tanak, yang ketiga adalah tampung tawar, yang keempat adalah muhus tanteluh atau jika ada darah ayam. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman, saudara-saudariku yang seiman dan sedharma, apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati teman-teman masing-masing. Maklum, saya juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan juga kesalahan. Akhir kata saya ucapkan dengan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.